Sial. Bintang keberuntungan kecil dari kerajaan Cao Feng. Ajal sudah tiba. Bintang permaisuri akan segera runtuh. Nasib negara dalam bahaya. Youyu, guru memerintahkanmu turun ke dunia, menggantikan takdir bintang keberuntungan kecil, membantu Liling naik ke tahta Phoenix. Berubah apa urusanku? Nasib kerajaan Cao Feng apa urusanku? Nanti, meninggal dengan tenang, bisa kembali ke kayangan. Yoyo tidak mau turun ke dunia. Aku tidak mau turun. Takdir telah menentukan. Turun kau. Ah. Jangan. Ibu, kakak, ini bukan ulah Yoyo. Dasar pembawa sial. Masih saja membantah. Renungkan dulu di kolam ini. Sungguh malapetaka. Kapan kamu sadar? Keluar setelah mengakui kesalahan. Yang mulia ratu. Jika tidak segera selamatkan putri. Takut apa? Lebih baik mati saja. Dulu ahli nujum pernah berkata. Putriku. Yang satu bintang sial. Yang satu bintang keberuntungan. Pasti itu Lu Yoyu. Seharusnya aku tidak melahirkanmu. Ibu. Sungguh malapetaka. Inikah dunia manusia? Kemari. Cepat kemari. Dingin tidak? Wah hangat sekali. Inikah kasih sayang ibu di dunia manusia? Anak yang malang. Aku adalah selir Ying yang diasingkan ke istana dingin. Bukan ibumu. Ibumu adalah selir Su. Bukankah ini yang diperintahkan dewa padaku? Untuk membantunya menduduki tahta permaisuri. Lin Ying. Tapi, ibunda tidak menginginkanku lagi. Kedepannya, jadilah ibuku, ya, tidak boleh. Tapi saat tidak ada orang, kamu bisa panggil aku ibu. Ibu. Dia bernama Xiajing. Dia anakku. Halo Xiajing. Aku Yoyo. Ibu. Kenapa dia tidak bicara? Dia tidak bisa bicara. Ternyata dia bisu. Tapi, ini tidak bisa mengalahkanku. Si imut dewa. Saat turun ke dunia, guru telah menyalurkan banyak energi spiritual padaku. Wah, wah, wah. Halo Yoyo. Ibu. Xiaojing menyapaku. Xiaojing, apa yang baru kau katakan? Apakah ibu tidak salah dengar? Ibu, aku bilang, Yuyu baik. Bagus sekali. Xiaojingku bisa bicara. Yuyu yang manis. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ibu. Lin Ying, kamu benar-benar tidak berguna. Halaman saja tidak bisa disapu bersih. Aku baru saja menyelesaikan menyapunya. Kalian sengaja, ya? Siapa yang suruh ikut campur? Menyelamatkan orang yang tidak seharusnya diselamatkan. Dasar lacur. Dirimu sendiri saja tidak bisa makan sampai kenyang. Masih membawa pulang seorang pengemis kecil. Kau anggap istana dingin ini sebagai tempat penampungan? Kau memang cari pukulan. Atas dasar apa kalian memukul orang? Atas dasar kau seumur hidup, tidak akan bisa keluar lagi. Bahkan jika kupatahkan satu kakimu, kau harus tahan saja. Di mana dia? Cepat serahkan. Nona Guifei menunggu laporanku. Serahkan Yoyo pada Linsu. Pasti dia akan disiksa sampai mati. Menolak jamuan baik, malah minta hukuman. Ibu, jangan pukul ibuku. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Pas sekali seperti bantal datang saat mengantuk. Kebetulan sedang ingin menangkapmu. Kamu sudah datang. Cepat ikut aku. Yoyo adalah putriku. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Ibu. Yoyo tenang. Ibu pasti tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Kamu, permaisuri yang dicampakkan. Siapa lagi yang peduli padamu? Tapi kalian jangan lupa. Aku masih punya seorang putra. Si bisu kecil. Bahkan bicara pun tak bisa. Kau masih berharap padanya. Jangan pukul ibuku. Ini soal hidup mati. Kurasa lebih baik lupakan saja. Bagaimana dengan selir itu? Bilang saja dia sudah mati. Lagi pula selir itu takkan datang melihat.
Sial sekali. Ibu, kau berdarah. Xiaoyu jangan takut. Ibu akan baik dalam beberapa hari. Ibu pasti akan melindungi kalian. Guru berkata, jika ibu naik tahta permaisuri, maka dapat mengubah nasib negara Cao Feng. Ibu, apakah ibu ingin menjadi permaisuri? Perkataan seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Bisa dipenggal kepalanya. Ingatlah, Xiaoyu ingat, ibu. Yoyo pasti akan membuat ibu kembali ke singgasana permaisuri. Anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan. Makan beras kasar ini tidak cukup bergizi. Ibu, apa itu? Ini untuk menangkap ikan. Tunggu ibu menangkap ikan. Ibu masak ikan untuk kalian. Setuju. Aneh. Ikan di kolam ini begitu tertarik pada Xiaoyu. Seperti madu tertarik pada bunga. Mereka berbaris antre untuk dipancing. Xiaoyu benar-benar pembawa keberuntungan. 2 jam telah berlalu. Aku belum dapat seekor ikan pun. Mungkin Feng Shui di sana lebih baik. Di dalam istana mana ada tempat dengan Feng Shui buruk? Kau percaya tidak aku akan menyuruhmu turun menangkap? Menurutku, pasti umpan ikan buatanmu yang bermasalah. Mari kita lihat, umpan apa yang mereka gunakan? Wang Ye, jangan bicara soal umpan. Ini bahkan tidak ada kailnya. Ini benar-benar aneh. Raja Yu. Raja Yu Luling adalah adik kandung Kaisar. Dia orang yang jujur. Dia juga seorang pangeran dewa perang. Dia orang yang paling dipercaya Kaisar. Mungkin, aku bisa memanfaatkan kekuatannya untuk membantu ibu pindah dari istana dingin. Ikan-ikan ini cukup untuk kita makan sebulan. Ibu, memancing ada triknya. Beberapa orang tidak paham. Bahkan duduk setahun pun, tidak bisa dapat seekor ikan. Aku ini pangeran. Bisa diajak seorang anak kecil. Cari tahu, siapa mereka sebenarnya? Jago memancing. Kamu itu, yang sama sekali tidak dapat seekor ikan. Si bodoh besar. Karena itulah aku yang menanyaimu. Ikamu, bagaimana bisa dapat? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku akan membelikanmu permen. Membelikanmu kue. Bagaimana? Tidak baik. Bodoh ya tetap bodoh. Mengira dengan membeli sedikit makanan, bisa menyuap dewa cilik ini. Kenapa? Xiao Jing, ayo minum sup ikan. Segera, ibu. Ibuku bisa membuat banyak makanan enak. Aku sama sekali tidak suka kue apapun. Ibu. Tambah lagi. Kenapa kau punya 2 anak? Berani-beraninya kau mempermainkan kakakku. Selingkuh. Meskipun yang mulia adalah pangeran. Tidak boleh asal bicara. Lihat baik-baik. Ini anakku. Lalu dia. Yoyo adalah anak yang kuselamatkan. Dari kolam itu hari itu. Cepatlah ke sini. Cepat naik. Dalam istana kerajaan. Di bawah kaki yang mulia. Ada yang berani mengganggu putri. Aku akan laporkan pada kakakku sang kaisar. Sudahlah pangeran. Aku tak ingin mengembalikan Yoyo ke balai Zhaoyang. Pangeran. Lihatlah. Jika Selirsu menyukai Yoyo, pasti tidak akan seperti ini. Aku sayang ibu. Tidak mau kembali ke istana Zhaoyang. Tapi ibu Surisu, bagaimanapun juga dia ibu kandungnya. Dibesarkan seperti ini olehmu di istana terpencil. Kurang baik. Menurutku, lebih baik kembalikan dia. Jahat. Xiaoyu. Tidak boleh pukul paman kaisar. Bukankah dia itu bisu? Kau bisa bicara sekarang. Syukurlah. Sejak Yoyo datang ke istana terpencil, Xiajing langsung bisa bicara. Yoyo. Dia memang pembawa keberuntungan. Yoyo ajar paman memancing. Bisakah paman menjamin Yoyo
bisa selalu menemani ibu. Katakan pada paman, apa kamu ingin kembali ke istana Zhaoyang? Tidak mau. Aku berjanji padamu. Kalau begitu kita bersumpah. Sumpah serapah. 100 tahun tak boleh berubah. Terima kasih, Pangeran. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Ingin Yoyo tetap di sisimu. Kita masih perlu memainkan sebuah sandiwara. Sandiwara. Permaisuri, Putri Yoyo. Dia tidak mati. Para sampah di istana dingin itu. Bahkan urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Lu Yoyo, kemana saja kau selama 2 hari ini? Hingga membuat ibu selir tidak bisa makan dan tidur. Sungguh tidak berbakti. Ikut ibu selir kembali ke istana. Ibu selir sudah menyiapkan kue kesukaanmu. Aku tidak mau. Aku sudah punya ibu. Mulai sekarang kau bukan ibuku lagi. Ibu. Katamu sendiri. Jangan-jangan dari istana dingin. Lin Ying. Benar. Dasar anak durhaka. Dengan susah payah ibu membesarkanmu. Malah kau anggap orang lain sebagai ibumu. Lu Yoyo. Kau buat ibu sangat kecewa. Cepat berlutut dan minta maaf. Serigala tak tahu balas budi. Lokasi. Masih muda sudah begitu jahat. Selir Su. Kau tidak mau urusi? Yang mulia pangeran. Ini hanya masalah antar anak-anak. Main-main saja. Aku sendiri akan menghukumnya dengan tegas. Kalau bukan karena Kaisar menghargai ikatan saudara, aku malas mencampurinya. Kau ini pangeran tak berguna. Menurutku kau memang tidak bisa mendidik anak. Dia juga putrimu kan? Baru saja dia menginjak mati. Jenderal perkasa milikku. Menurutmu bagaimana ini diselesaikan? Jenderal perkasa apa? Berani-barinya demi seekor. Menuduhku bersalah. Bukannya cuma seekor. Aku ganti saja. G. Bagaimana dengan 10 ekor G? Bahkan 100 ekor pun tidak akan bisa menandingi Jenderal perkasa saya. Jika yang mulia benar-benar ingin mengganti. Nyawa dibayar nyawa. Apa? Yang mulia selir. Jenderal perkasa adalah hewan kesayangan tuanku. Bagaimana bisa putri kecil ini menginjak sampai mati? Tuanku tentu marah. Tapi soal ini, kalau sampai di hadapan Kaisar, menurutmu, Baginda, akan memihak siapa? Si pembawa sial. Mati ya mati. Lebih baik daripada tanganku kotor. Mohon paduka tenang. Kalau begitu, baiklah, bawa dia pergi. Lakukan sesukamu. Hidup atau mati, tak apa. Cepat sekali. Kalau begitu, aku akan membawanya menghadap Kaisar. Biar Kaisar yang memutuskan. Bintang sial itu akan celaka. Jangan menangis. Kamu yang menghalangi jalanku. Sayangku, putri. Kau tidak boleh tinggal diam dalam hal ini. Aduh, bukankah ini milik pangeran? Jenderal Wei Meng yang perkasa? Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah ini milik Kakanda Kaisar? Putri kecil Yoyo. Dia menginjak mati barang berharga milikku. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Menurutku sebagai adikmu, Xiaoyu memang keras kepala. Pantas dimasukkan ke istana dingin untuk introspeksi. Kasihan sang putri. Diam berarti setuju ya? Kakak Kaisar sudah setuju. Sekarang Xiaoyu bisa tinggal denganmu dengan tenang. Terima kasih pangeran. Kalau begitu sekarang kamu bisa ajari paman memancing. Paman, belum cukup. Apalagi yang bisa paman lakukan? Silakan katakan. Ibu, menurut kabar dari Xiao Jing, dulu ibu sering menari di istana. Kenapa sekarang tidak lagi? Karena ibu harus bekerja. Ibu, nanti Yoyo bantu ibu bekerja. Ibu ajari Yoyo menari, ya. Yoyo suka menari.
Ibu ajari Yoyo menari. Terima kasih, Ibu. Sakura di halaman sudah mekar. Ayo kita pergi ke bawah pohon sakura. Bagaimana kalau kita menari? Baik. Dengarkan kami, Yoyo. Ibu. Yoyo ingin melihat ibu menari dengan memakai jubah bulu burung yang indah ini. Ini adalah gaun tari yang dihadiahkan kaisar padaku. Dulu, aku menari dengan begitu memukau. Menyerahkan kaisar. Jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Tapi kini, semuanya sudah berubah. Wah, ibu hebat sekali. Terus berputar, jangan berhenti. Hamba. Oh tidak. Selir hina. Hormat pada yang mulia. Tarianmu. Masih seperti dulu. Liling. Bertahun-tahun ini. Apakah kau membenciku, yang mulia? Jika kita benar-benar bertemu Ayanda, bisakah ibu demi Yoyo dan Xiao Jing menahan Ayanda untuk tinggal? Hamba tidak berani. Selama bertahun-tahun hamba tinggal di istana terpencil. Tiada henti. Selalu merindukan yang mulia. Aku berdoa untuk yang mulia. Semoga kesehatanmu selalu baik, dan semua keinginanmu terkabul. Gaun bulu burung yang indah ini, masih yang dulu kuberikan padanya. Dia memang sangat terikat padaku. Dia tidak berbohong. Sampaikan perintahku. Baik, Selir Ying. Bukan, Permaisuri Ying. Lembut dan rendah hati. Sangat cocok dengan keinginanku. Dianugerahi tempat tinggal. Istana Yikun. Terima kasih, yang mulia. Nyonya Fei Ying. Sebelumnya semua adalah kesalahan kami. Anda begitu mulia dan berhati luas. Maafkan kami, Nyonya. Kami mohon ampun. Kalian memukul ibuku. Masih berharap mendapat pengampunan? Xia Jing benar. Kalian tidak bisa diampuni dengan mudah. Kalian kuat menindas yang lemah. Aku bisa tidak membunuh kalian. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, tampar wajah sendiri 100 kali setiap hari. Jika berani curang atau bermalas-malasan, aku pasti tidak akan mengampuni. Ya. Bajingan. Berani diam-diam merayu yang mulia. Bahkan keluar dari istana dingin. Jangan marah, yang mulia. Meski dia sudah keluar, tak punya kuasa maupun sandaran. Kaisar pasti akan melupakannya. Tidak seperti yang mulia. Di istana ada Perdana Menteri Lin melindungi. Kaisar bahkan mempercayakan yang mulia mengelola 6 istana. Qiu Yu benar. Beta. Masih ada Shi Baoyang. Bintang keberuntungan kecil di sini. Pasti akan membantu hamba. Menjadi ibu suri yang dicintai rakyat. Aduh. Biarkan aku memakai gaun bulu burung pelangi itu. Bahkan menari di bawah pohon sakura. Semua ini, seharusnya bukan kebetulan. Ibu, inikah Istana Yikun? Sungguh luas dan megah. Benar, nanti, disinilah rumah kita. Oh ya, Yoyo, ibu ingin bertanya padamu. Ayahandamu, kenapa tiba-tiba datang ke istana dingin? Ibu sangat pintar. Ibu sangat pintar. Dia pasti sudah menduga sesuatu. Tapi, aku tidak bisa mengaku. Ibu, Xiaoyu juga tidak tahu. Bukan, ini ulahmu dan Paman Raja. Paman Raja bilang, ini ayahanda sendiri, yang ingin pergi ke istana dingin. Xiaoyu coba tebak, pasti ayahanda merindukan ibu. Xiaoyu tidak bisa berbohong. Mungkin aku yang berpikir terlalu jauh. Hormat pada Ibu Suri. Ini hadiah dari Baginda. Mohon Ibu Ratu melihatnya. Wah, ayahanda menyiapkan untuk kita. Banyak sekali barang bagus. Ibu juga harus memberi ayahanda. Siapkan sebuah hadiah. Baiklah. Apa yang harus disiapkan ya? Paduka. Ibu Selir Ying mengutus orang. Memohon Paduka ke istana Yikun untuk makan. Sudah berapa hari Selir Ying meninggalkan istana?
Sebaiknya aku mengunjunginya. Baginda. Yang mulia. Tidak usah banyak basa-basi. Alunan kecapi Yoyu dan tarian selir Ying saling melengkapi dengan sempurna. Sangat memikat hatiku. Sebentar lagi aku akan memerintahkan orang untuk mengambil kecapi Yuhua koleksi pribadiku dan menghadiahkannya kepada selir Ying. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Ayahanda. Beta, sengaja datang menghantarkan sup untuk Baginda. Mohon disampaikan pada Ayukfu, Nona Permaisuri, Yang Mulia menghadiahkan guban kuno 1000 tahun kepada selir Ying dan Putri Yoyu. Saat ini, sedang asyik membahas not musik. Lebih baik Tuan putar balik. Apa? Kecapi kuno ribuan tahun. Hamba mohon begitu lama. Yang Mulia tak kunjung memberikannya. Malah diberikan kepada si jalang itu. Tunggu. Sayang. Yang Mulia. Hamba tua. Si pembawa sial ini sengaja melawan hamba. Jika Liling semakin disayang, peristiwa beberapa tahun lalu mungkin akan terbongkar. Harus cari akal. Buat dia dibenci Paduka. Selir Su, kau mau apa? Paduka, hamba mau melaporkan Selir Ying. Berniat jahat, menculik putri hamba, Yoyu. Sial. Waktu itu Paduka berjanji pada Luling, menyuruh Yoyu introspeksi di Istana Dingin. Tapi setelah keluar dari Istana Dingin, aku malah lupa memohon kepada Yang Mulia. Sebuah anugerah. Biarkan Yoyo tinggal di sampingku. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang dia inginkan. Selir Su, menurutku, Yoyo di samping Selir Ying hidupnya cukup bahagia. Di sampingmu sudah ada Ryoshi yang menemanimu. Urusan ini sudah selesai. Yang Mulia, Yoyo adalah selirku. 10 bulan mengandung. Anak yang dilahirkan. Dia sejak kecil lemah dan sering sakit. Selirku yang merawatnya dengan penuh perhatian. Menguras tenaga untuk membesarkannya. Kumohon Yang Mulia, izinkan Yoyo kembali ke istana Zaoyang. Sungguh seperti kumbang kotoran memakai topeng. Tidak tahu malu. Berkali-kali ingin mencelakai Yoyo. Masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Su jelas-jelas membenci Yoyo. Tapi ingin memanfaatkan Yoyo. Bahkan menggigitku balik. Sungguh keterlaluan. Biarkan dia membawa Yoyo pergi. Yoyo pasti akan disiksa sampai mati olehnya. Yang Mulia, hamba dan Yoyo sangat cocok. Saat di Istana Dingin, Yoyo memanggil hamba ibu. Aku juga menganggapnya sebagai putri kandungku sendiri. Hamba mohon pada Yang Mulia, izinkan Yoyo tinggal di samping hamba. Lian Ying, berani sekali kau. Berani merebut putriku di hadapanku. Yang Mulia, Lian Ying sedang memanfaatkan Yoyo untuk merebut kasih sayang. Mohon Yang Mulia, kembalikan Yoyo pada hamba. Yang Mulia, hamba tak pernah terpikir akan menggunakan Yoyo untuk merebut kasih. Tapi itulah yang kau lakukan. Yoyo adalah daging yang lahir dari tubuh hamba. Hamba sungguh tak tega. Kalau begitu, maka lihatlah. Ah, Yoyo, Permaisuri Su. Kau beritahu beta, luka di tubuh Yoyo. Dari mana asalnya? Hamba juga tidak tahu. Kenapa kau tidak beritahu ibu? Anakku yang malang. Ibu sangat sedih. Yang Mulia Permaisuri, jangan berpura-pura. Bukankah ini kau yang memukulnya? Apa? Lim Xiu, kamu jelaskan pada Kaisar. Ini sebenarnya bagaimana? Hamba juga tidak tahu. Kamu berbohong. Ayahanda, Ibu Selir memaki aku bintang sial. Bahkan ingin aku mati. Kamu pantas menjadi seorang ibu? Lihat nanti kamu masih berani tidak mengganggu dewa cilik ini. Yang Mulia, Ibu Selir memiliki 2 putri. Pastilah, kurang diperhatikan. Mohon Yang Mulia, bisa mengizinkan Yoyo tetap di sisi hamba. Hamba pasti akan merawatnya dengan sangat baik. Dasar perempuan hina. Aku takkan menyerahkan putriku. Kuberikan padamu dengan cuma-cuma. Diam. Yoyo tidak akan pergi lagi ke istana Chaoyangmu. Mulai sekarang, tinggallah di sisi Selir Ying. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, Selir Su, kau lalai. Tak pantas disebut ibu. Mulai hari ini, dilarang keluar dari istana Zaoyang selama 3 bulan. Tanpa perintah dariku. Jangan melangkah setengah kaki keluar istana Zaoyang. Kamu membuatku kaget.
Wah, hari ini Paman Kaisar akan bertanding memancing dengan Pangeran Muda Xie. Apakah kamu bersedia membantu Paman Kaisar? Xie Heng, putra tertuasa dari keluarga Adipati Ding. Jika keluarga mereka bisa menjadi sandaran ibunda, ibunda naik tahta sebagai permaisuri. Yoyo bersedia. Paman Pangeran, untukmu. Yoyo, kau yakin ini bisa digunakan untuk memancing ikan? Tentu saja, Paman Pangeran. Tidak percaya. Di sana. Besar sekali ikannya. Hebat sekali kau. Aku tidak pernah merasa memancing semudah ini. Luar biasa. Paman Kaisar hebat sekali. Kedepannya, pasti setiap kali bisa dapat ikan besar. Si penjilat, Luling. Kau adu memancing denganku. Kenapa bawa bayi? Jangan-jangan nanti tidak dapat ikan. Jangan-jangan mau menyalahkan bayi ini ya. Pikiran picik. Ini adalah keponakan yang paling kusayang. Aku saja tak cukup menyayanginya. Sudah, cukup omong kosong. Pertandingan dimulai. Kamu bisa mancing tidak sih? Senar pancingmu. Bapak kayunya saja tidak ada. Kamu tahu apa? Kalau nanti aku berhasil menangkap ikan, kau harus sungkem 3 kali padaku. Baik. Janjiku pasti kutepati. Aku terima tantanganmu. Akan kulihat nanti caranya kau merengek padaku. Pancingannya bergerak. Benar ada ikannya. Ini tidak mungkin. Akan kutunjukkan sekali lagi. Ayo ulangi. Paman Raja. Tidak mungkin. Biarkan aku yang menangani sarangnya. Aku tidak percaya. Hasil tangkapanku tidak sebanyak milikmu. Tidak terima. Kalau begitu ayo lagi. Apa kau curang? Apa umpanmu berbeda dengan yang kugunakan? Terima kasih, Tuan Muda. Masih mau lanjut? Buat apa lagi dilanjutin? Luling, kuanggap kau menang. Aku duluan pergi. Paman tunggu sebentar. Si kecil, kau ada perlu apa? Yoyo mau kantong uang. Paman belikan untukmu. Aku tidak mau kantong uang. Paman jangan bawa kantong uang. Kenapa? Ada benda jahat di dalam kantong ini. Bau sekali. Jika terus memakai kantong ini sembarangan, bisa mati kapan saja. Tidak bau kok, malah harum. Bocah, jangan bicara sembarangan. Hamba hadir. Panggil tabib istana. Bertingkah aneh. Pangeran, Pangeran Wangxi, bebaslah. Tabib Yang, coba lihat kantong ini. Ada masalah apa? Kantong ini bermasalah. Tabib Yang, masalah apa yang mungkin ada pada kantong ini? Inilah dia. Bunga penghela nyawa. Apa itu bunga penghela nyawa? Bunga maut ini tumbuh di tempat yang sangat dingin, mengandung racun mematikan. Daun kecil ini saja bisa membunuh 10 ekor sapi. Jika dipakai terus-menerus, racunnya akan merusak organ dalam. Kurang dari sebulan, akan tewas keracunan.
Jangan panik, Tuan Muda. Silakan minum obat penawar racun ini. Tabib Yang, hal yang terjadi hari ini tidak boleh bocor keluar. Saya paham. Saya pamit. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakaimu? Kantung ini adalah pemberian bibiku. Hadiah ulang tahun untukku. Sejak kecil dia selalu sangat menyayangiku. Tapi kapan? Dia malah berniat membunuhku? Terima kasih, Putri Yoyo. Kelak, pangeran muda ini. Ibu, hari ini Yoyo dan Paman Raja memancing 10 ikan. Ayahanda datang untuk melihat Yoyo. Ayahanda merindukan Yoyo. Apakah Yoyo merindukan Ayahanda? Rindu. Ayahanda kenapa? Sakit kepala Ayahanda. Haruskah memanggil tabib istana? Xiaoyu meniup luka Ayahanda. Yang mulia, hamba tua ini akan memanggil tabib istana. Tidak usah. Apa yang terjadi? Biasanya migrainku sangat menyiksa saat kambuh. Tapi sekarang benar-benar tidak sakit lagi. Xiaoyu, kau telah menyembuhkan migrain Ayahanda. Hadiah apa yang kau inginkan? Ayahanda, Xiaoyu ingin apa? Apa saja boleh. Tentu saja. Xiaoyu memang menginginkannya. Kas perak Ayahanda. Ayahanda bisa suruh orang mengantarnya untukmu. Yang mulia, baginda seperti ini akan memanjakannya. Xiaoyu adalah putri hamba. Hamba memang ingin memanjakannya. Ayahanda sangat baik kepada Xiaoyu. Tapi, Ayahanda, Yoyo tidak mau perbendaharaan perak Ayahanda. Yoyo hanya ingin Ayahanda datang setiap hari ke istana Yikun bersama ibu dan Yoyo. Berbicara sebentar. Anak ini, Yoyo, sejak kecil mengalami perlakuan buruk. Pasti sangat merindukan kasih sayang keluarga. Baik. Ayahanda setuju dengan Yoyo. Ayahanda baik sekali. Ibu baru saja keluar dari istana dingin. Perlu membangun hubungan dengan Ayahanda. Dengan begini, ibu bisa terus disayang tanpa pudar. Yang mulia, makan malam sudah siap. Paduka, hamba membuatkan supo salju favorit Paduka. Baik, kalau begitu, aku akan mencobanya. Ayo kita pergi. Rasanya enak. Coba cicipi ini. Ayahanda, kasih satu juga untuk Yoyo. Terima kasih, Ayahanda. Selirying, kamu juga makan yang banyak. Saat di istana dingin, kamu sudah menderita. Hamba tidak layak menerimanya. Saat upacara persembahan dulu, hamba mabuk dan bertingkah tidak pantas. Sampai mengganggu upacara persembahan. Semua ini adalah kesalahan hamba. Lantainya dingin. Cepat bangun. Di upacara persembahan besar, ibu hanya minum 1 cangkir. Baru bertingkah tidak pantas setelah minum anggur persembahan. Pasti ada yang tidak beres dengan anggur itu. Ibu, apakah toleransi minummu memang kecil? Hanya sekitar 3-5 cangkir. Memang sangat kecil. Oh. Lalu mengapa? Ibu di upacara persembahan. Ibu hanya minum 1 cangkir arak. Bisa langsung mabuk. Ibu juga tidak tahu mengapa. Nona Ying, aku tiba-tiba teringat. Masih ada laporan yang harus ditangani. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mengantar keberangkatan yang mulia. Kecurigaan Ayahanda akhirnya digunakan pada tempatnya. Periksa itu. Tentang persembahan minuman anggur tahun itu. Siapa yang menyiapkannya? Sang Selirying, apakah selama bertahun-tahun ini, semua ini salahku menuduhmu? Ibu, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Ayahanda. Kamu sudah siapkan hadiah apa untuk beliau? Yang ini, aku ingatkan kalian ya, kakak kaisar menyukai lukisan dinasti sebelumnya. Lukisan pemandangan Mimi. Sayang sekali, sudah punah. Siapa bilang lukisan pemandangan Mimi sudah punah? Kediaman Adipati memiliki 1 gulungan. Pangeran Xie ada keperluan apa? Tentu saja datang untuk berterima kasih.
atas kebaikan Putri Yoyu menyelamatkan nyawa. Sudah bertemu dengan Ibu Surying, Tuan Muda, pengawal. Sajikan teh untuk Tuan Muda. Baik. Putri Yoyu, pangeran kecil, lihat hadiahku untuk kalian. Apa ini? Oh ini, namanya Tanghulu. Ini jajanan tradisional. Sudah kuduga, kalian belum pernah bertemu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Wah, manis sekali. Membalas budi itu baik. Bagus, bagus. Apa kau sengaja datang untuk mengantarkan Tanghulu untuk kami? Ya, aku datang hari ini. Sebenarnya ada suatu hal untuk didiskusikan dengan kalian semua. Silakan bicara. Bibiku itu berhati ular dan kalajengking. Di kemudian hari, aku di kediaman ini. Harus bagaimana menghadapinya? Itu mudah. Dia ingin mencelakaimu. Kalau begitu, sekali menyelam, minum air, bunuh saja dia. Tidak boleh. Bibi pangeran muda, istri Adipati Dingwo, tiba-tiba meninggal. Pasti mencurigakan. Lalu harus bagaimana? Ini. Paman Xie, cari akal. Biar Adipati Dingwo bisa melihat jelas wajah asli bibimu. Bagaimana? Putri Yoyo, ada pendapat brilian? Xie Shizi punya beras yang bagus. Lukisan pemandangan alam. Bagus sekali. Untuk pesta ulang tahun ayahanda. Hadiah sudah ada. Bibi Ratu, kami ingin pergi keluar istana. Paman Kaisar, keluar istana sungguh menyenangkan. Keluar istana sungguh menyenangkan. Asal kalian suka. Paman Pangeran setiap hari mengajak kalian keluar istana main. Wang Ye, kendalikan diri. Istana bukan pasar. Mana bisa sembarangan keluar. Yoyu mau ke sana. Itu adalah bibimu kan? Rumah Nanfeng. Jangan-jangan untuk ayahku. Dia dikhianati ya. Berani sekali dia. Apa ada yang tidak berani dia lakukan? Cepat panggil Xie Huai. Kalian siapa? Istri Duke Guo. Halo, aku Yoyu. Istri Duke Guo yang mana? Kalian salah orang. Keluar dari sini, cepat. Benarkah, Bibi? Menurutmu, apa aku juga akan salah mengenalimu? Xie Heng, buang-buang saja sikapmu yang tertutup ini. Apakah Pangeran Guo begitu takut dilihat orang? Pangeran Yu, Tuan Pangeran Guo. Wanita hina. Pangeran Dingwo, aku beritahumu satu hal lagi. Wanita ini juga seorang pembunuh. Dia hampir membunuh putra kandungmu Xie Heng. Apa? Pangeran benar. Kantong ini adalah bukti dia meracuniku. Tidak, Pangeran. Pangeran. Pangeran percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Henger adalah keponakanku sendiri. Sejak kecil, aku sudah mengasuhnya. Seperti anak kandung sendiri. Bapak pasti paling paham soal itu. Lagi pula, saat kita menikah dulu, kau berjanji padaku, akan memperlakukan aku dengan baik. Wanita jahat. Si Huai, kau tua bangka tak berguna. Tak menyangkakan, anakmu sendiri yang membongkar semuanya. Aku, pembunuh ibumu. Ibu selama 8 tahun. Wanita berhati ular ini. Lihat aku, Paman Xie, memanggil pembunuh ibumu. Ibu selama 8 tahun. Apa maksudnya? Apa? Wanita beracun. Kau sebenarnya, apa yang kau lakukan pada kakakmu? Kau yang menyebabkan kematian ibuku. Aku yang membunuhnya. Dia pantas mati. Tapi dia adalah kakak kandungmu sendiri. Atas dasar apa? Mengapa dia bisa menikah ke istana Duke? Menjadi seorang nyonya? Sementara aku hanya dinikahkan dengan seorang scholar miskin. Hanya setelah dia mati, keluarga Meng baru akan mengirimku ke sini. Jahari Li Aurata. Ji Huai, kia apa nih Aisanahim kaha? Kia apa nih bahana sesabasa adika pera karatehaim? Agar ramaim apa nih bahana kobatadum? Apa aura fahadus mana jisane usemaradala? Hamane atas salataka eka hai bistara saja kia. Apa batau? Meri bahana kiat masefarga memhai. Kia use santi milegi, cinta mata karo. Kongrongnya. Apa arti kejahatan dibalas kejahatan?
Maim apa kau bata dunga? Bawa dia pergi untukku. Paman Xie, kakek, kalian jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah kalian. Semakin kalian menderita, semakin senang orang jahat. Putri Youyu, jika saja aku memiliki cucu perempuan secerdas dan selincah kamu, betapa indahnya itu. Pangeran Guokgong, lebih baik kamu berhenti berhayal. Keturunan keluarga kerajaan, bukan sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Terima kasih, kakek. Youyu punya cara. Kau anggap ibuku sebagai anak perempuanmu, maka aku adalah cucumu. Putri Youyu. Aku adalah kakekmu dari pihak ibu. Kediaman Pangeran Dingwo. Itu adalah keluarga ibu kandungmu. Ah. Sayang, cucu nenek yang baik. Kamu hari ini sudah sangat membantu kakek. Hadiah apa yang kamu inginkan? Yoyo tidak mau hadiah. Tapi, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun ayahanda. Ibu tidak punya uang untuk menyiapkan hadiah. Xiaoyu sangat khawatir. Ini mudah saja. Paduka yang mulia. Mengingat lukisan pemandangan Mimi yang ada di kediamanku. Sudah bertahun-tahun. Miseng, demi Xiaoyu. Berikan saja padanya. Kakek baik sekali. Mimi, yey, tugas selesai. Yoyo, ini adalah hadiah dari Adipati Dingwo. Untuk ibu, gunung dan air Mimi. Diberikan padaku. Ibu, Yoyo sudah menerima hadiah dari kakek. Tidak boleh dibatalkan lagi. Adipati Dingwo adalah tangan kanan kaisar. Aku bisa punya istana Guokgong sebagai sandaran. Tentu saja bagus. Saat Baginda menurunkan permaisuri dulu. Jika ayah bisa membelaku, aku takkan dibuang ke istana dingin bertahun-tahun. Jangan khawatir, Yoyo. Istana Guokgong sebagai keluarga ibu ini. Ibu, sudah pasti. Kalian berdua, ibu dan anak, sedang bicara rahasia apa? Ayah, peluk aku. Yoyo, katakan pada ayah. Hari ini kamu baik tidak? Yoyo sangat baik. Tapi ayah, ibu tidak baik. Oh, katakan pada ayah. Ibumu kenapa? Yoyo menyuruh ibu bacakan cerita untukku. Ibu terus mengomeli ayah. Makanannya enak tidak? Tidurnya nyenyak tidak? Telinga Yoyo sudah hampir kapalan. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong Yoyo. Ayah, kau harus menginterogasinya dengan baik. Ayah turunkan aku. Baik. Beritahu aku, Xiaoyu, benarkah kau sedang berbohong? Yang mulia, lihatlah aku. Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Jika tidak, aku akan menghukummu karena membohongiku. Apa yang Xiaoyu katakan itu benar. Kalau begitu, itu artinya Nona Ying sedang memikirkan aku. Sebenarnya, aku juga rindu Ibu Ying. Youyu, kamu hebat sekali. Ayahanda semakin sayang. Datang ke istana Yikun kami. Xiao Jing, tunggu saja. Ibu kami akan naik pangkat. Lin Ying si wanita licik itu, dan juga Lu Youyu, sengaja melawan aku. Aku sangat marah. Seperti kata ibu, kalau dari awal, kau tidak seharusnya meninggalkan Yoyo. Hanya seorang anak. Dia dibesarkan di istana Chaoyang. Lalu kenapa? Sekarang ini bagus sekali. Dengan bantuan si jalang itu, ibu, dulu kenapa ibu harus memasukkannya ke dalam istana juga? Tampaknya, mungkin putri, sudah jadi permaisuri. Dulu, sebelum pamanmu meninggal, dia menitipkannya padaku. Awalnya kupikir, akan membawanya masuk istana bersamamu. Biarkan dia menghalau bahaya untukmu. Ibu tidak menyangka, malah dia menjadi penghalangmu. Putri, akhir-akhir ini yang mulia, pernah memanggilmu. Sejak dikenakan tahanan rumah, istana telah mencabut kartu hijau putri. Sekarang sudah dibebaskan. Kartu hijau tetap, tanpa nama putri. Jika begini terus, bagaimana bisa baik? Putri jangan panik. Ibu akan beritahu Linying sekarang. Suruh dia dan Youyu. Bicaralah dengan yang mulia. Linying selalu takut padaku. Perkataanku. Dia tidak berani tidak mendengarkan. Gong Kunyi.
Putri bersua ibu. Tidak berani. Ibu permaisuri Ying. Lu Yoyu. Nenek datang. Kamu bahkan tidak tahu menyapa orang. Usia Yoyo masih kecil. Ibu jangan salahkan dia. Keluarga kakek nenek dari pihak ibuku adalah keluarga Adipati Dingwo. Nenek dari pihak ibu adalah putri utama keluarga Markis. Kamu siapa lagi? Lu Yoyo. Kamu bahkan tidak mengenal keluarga kakek nenek kandungmu sendiri. Lin Ying. Bagaimana caramu? Cara mendidik anak. Sungguh tak tahu aturan. Dibandingkan dengan Ruosi. Bagaikan langit dan bumi. Memang sudah langit dan bumi. Akulah langitnya. Dialah buminya. Apa katamu? Ibu. Lin Ying, kau baik-baik saja. Sejak putri masuk istana, ini pertama kalinya ibu mengunjungi putri di istana. Ada keperluan apa? Sikap wanita hina ini tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mungkinkah dia mendendam padaku? Aku datang untuk meminta mereka membantu Lin Shu. Lebih baik jangan membuat mereka marah. Lin Ying, meskipun kau bukan anak kandung ibu, tapi di hati ibu tidak ada bedanya. Selama bertahun-tahun ini, kau berada di istana dingin. Ibu setiap hari membasuh wajah dengan air mata. Hampir-hampir ingin mati. Sekarang sudah baik. Kau telah keluar. Ibu akhirnya bisa lega. Telah membuat ibu khawatir. Saat ibu berada di istana dingin, dia bahkan sekalipun tidak pernah melihat ibunya. Masih berani berkata, setiap hari mandi air mata. Setiap hari penuh tangisan. Sungguh tak tahu malu. Ternyata Nyonya Lim datang untuk meminta maaf pada ibu. Permintaan maafmu sudah disampaikan. Bukankah sudah saatnya pulang? Tidak usah buru-buru. Nenek ini masih ada urusan. Aku mohon padamu dan ibumu. Silakan katakan. Lin Ying, sekarang adikmu sudah bebas dari tahanan rumah, tapi belum mendapat panggilan dari kaisar. Ku dengar Xia Yuyu ini sangat dicintai oleh Yang Mulia. Kau bisa bicara dengan Yoyo. Suruh Yoyo menghadap Yang Mulia. Ucapkan kata-kata baik agar Yang Mulia mengampuni adikmu. Lin Ying, Yoyo, kalian semua keluarga Lin harus sekali. Tolonglah Suer. Ibu masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dia orang jahat. Dulu selalu memukul Yoyo. Yoyo, tenang saja. Ibu tidak akan membantunya. Nenek Lin, tunggu saja. Akan kubuat kau tahu. Apa itu? Mengangkat batu. Menginjak kaki sendiri. Yoyo, kenapa bertemu ibunda tanpa pamit? Bahkan tidak memberi salam? Salam untuk Yang Mulia Selir Guifei. Ada hal lain lagi? Ibuku sedang menungguku di sana. Jika tidak ada urusan, aku pergi dulu. Sialan. Dasar anak durhaka. Kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Dibalas seumur hidup tiada guna. Pembawa sial. Berani bersikap tidak sopan pada ibunda? Males ngomong sama kamu. Aduh, jangan buru-buru pergi dong. Ibu mau tanya kamu. Kemarin kan ketemu. Nenek dari pihak ibu kan. Jangan sampai lupa. Nenekmu pesan banget. Soal urusan kamu. Nenek apaan sih? Itu nenek aku. Itu kan istri Adipati Dingwo. Nyonya Lin di hadapanku. Di depan nenekku. Bahkan tidak layak mengangkat sepatunya. Dasar anak durhaka. Berani kau menghina nenekmu sendiri. Ibu permaisuri. Dia menganggap Nyonya Guokgong sebagai neneknya. Lalu apa? Keluarga nenek kita telah memberikan kepada ibu permaisuri 10.000 keping emas. Keluarga nenekmu sepertinya satu koin pun tidak diberikan, kan? Bencana sialan. Kau tunggu saja rasa malumu. Siapa bilang putri Yoyo kita akan malu? Yoyo sayang, abaikan saja mereka. Ayo, paman akan mengajakmu menemui Yang Mulia bersama. Bawakan hadiah ucapan selamat. Ruosi berdoa untuk ayahanda. Semoga kebahagiaan seluas samudra tak berujung. Semoga umur panjang setinggi gunung Talayu. Bagus. Kau lihat, giok keberuntunganku. Sangat berharga dan tak ternilai. Ibundaku menghabiskan banyak emas untuknya. Lihatlah ini. Si pembawa sial. Lu Ruosi. Lihat baik-baik. Apa sebenarnya yang disebut hadiah yang tak ternilai harganya? Hah? Ayahanda, putri berdoa untuk ayah. Diberi kelimpahan rezeki dan umur panjang. Seperti burung jenjang dan pohon pinus yang abadi. Kebahagiaan seluas samudera. Umur panjang setinggi langit. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dipersembahkan ibunda untuk ayahanda. Lukisan pemandangan mimi dari dinasti sebelumnya.
Wah, Selirying memang benar-benar sahabat karibku. Hadiah ini sangat memuaskan hatiku. Paman Fu, terimalah. Hai pelayan, anugerahi Selirying 10.000 keping emas. Terima kasih yang mulia. Terima kasih, ayahanda, ibunda. Lihatlah. Lukisan Mimi. Sudah lama hilang. Dari mana barang sialan ini? Bisa dibelinya? Mungkin kan? Ini dari Adipati Dingwo. Tak kusangka, kakak, punya koneksi seperti ini. Bisa dapatkan lukisan Mimi. Tidak heran yang mulia. Tak bisa melupakanmu. Adik sebagai selir tertinggi. Memimpin istana bertahun-tahun. Mana bisa kakak bandingkan? Wanita hina ini. Lidahnya sangat tajam. Hari ini beta. Berkumpul dengan keluarga dekat. Melihat anak-anak. Senyum polos mereka. Seolah juga jadi muda. Beberapa tahun. Kakanda. Adinda berdoa Kakanda selalu sehat dan kuat. Bersinar terang seperti matahari dan bulan. Juga doakan para pangeran dan putri. Tumbuh sehat dan kuat. Cepat menjadi pilar penting negara. Baik. Silakan duduk. Kakak. Pesan ibu kemarin. Kamu tidak lupa, kan? Tenang saja, adik. Aku sudah bilang pada Yoyo. Suruh dia menghadap Baginda. Bicarakan hal-hal baik. Ibu memang benar. Dia tak berani melawan ibu. Lim Eng, tunggu aku dapat perhatian lagi. Kau kembali saja ke istana terpencil. Jaga kedua pembawa sial itu. Sampai akhir hayatmu. Yang mulia, Ling Ying dan Yoyo ingin berbicara denganmu. Lihat Yoyo. Nona Permaisuri, jangan pukul Yoyo. Yoyo akan membicarakan hal baik tentangmu. Yoyo, kamu kenapa ini? Lu Yoyo, apa yang kamu lakukan? Kapan aku bilang, aku akan pukul kamu? Ayahanda, Yoyo tidak berbohong. Tepat di luar pesta istana, Nona Ratu memaksa Yoyo. Menyuruh Yoyo membantunya. Bicarakan hal baik pada ayahanda. Juga Nenek Lin. Kemarin, dia datang ke istana Yikun. Memaksa ibu dan Yoyo. Harus patuh padanya. Aura Kia, Anyata, Piramam Aura Yuyao Koleao. Tande Mahala Mempenka dia. Lina Jianga. Muje Nahim Patata. Apakah hata ababi pahunca sakatahai? Mere Haramase. Maharaja. Apaki jana bahasa dijie? Yaha mamala. Muje kucanahi pata. Mantri Kegara Lautan Neka Intacara. Lu Yoyu. Kemarin nenekmu dari pihak ibu. Dengan tulus hati datang menjenguk kalian. Tapi kau malah menuduh sembarangan di sini. Hentikan. Baginda hadir di sini. Beraninya kau bersikap lancang seperti ini. Baginda yang bijaksana. Di luar pesta istana. Hamba mendengarnya langsung. Selir Su. Sedang mengancam Putri Yoyu. Bukti dan saksi sudah lengkap. Selir Su. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Ibu pernah bilang. Yoyu pasti akan membantu aku. Yoyu. Kau adalah ibuku. Yang melahirkanku setelah mengandung 10 bulan. Katakan pada ibumu. Kenapa kau melakukan ini? Yang mulia Selir. Memukul dan memarahi Yoyu. Ingin membunuh Yoyo. Yoyo akan balas dendam satu persatu. Lu Yoyo. Ternyata benar-benar pembawa sial. Dekat dengannya pasti sial. Perkataan Yoyo, tapi kenyataannya. Hamba tua ini, semua demi kepentingan haram yang mulia, pembagian kasih yang merata ini. Inilah cara menjadi penguasa sejati. Sungguh tak kusangka, Nyonya Lin, berani-beraninya mengatur aku. Kau dan Menteri Lin, benar-benar saya sekata. Yang mulia, istri hamba lancang mulut. Mohon yang mulia berbelas kasihan. Mohon yang mulia berbelas kasihan. Selir Su, ku berikan kau jabatan selir. Apa kau cate mahala para sasana karanedem? Tuma merelaya kaho. Kia yaha apa ko saumpa gaya hai? Yaha usaki hai. Usane yuyuko uka saya. Rakai lom para jute aropa. Tumhari himata kaise hui baka fasa karaneki. Aisa lagata hai kimaim tumhem tumhare kefartara taka hai simitara hungga. Abi bibahu tahal kahai. Raja mata ati hai. Kia cala rahahai. Maharaja, mujek sama karem. Hamba mohon ampun atas kesalahan hamba. Fu.
Paduka Ibu Suri, Kaisar, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tetaplah harus dirayakan dengan sukacita. Beta tidak tahu apa yang terjadi. Namun, karena Permaisuri Su sudah tahu salah, bebaskan dia dari hukuman. Untungnya ayah menyiapkan rencana cadangan. Ratu janda ini harus digenggam erat. Kalian mempermalukanku hari ini. Aku akan mengingatnya baik-baik. Aku takkan membiarkan kalian. Tunggu saja nasibmu. Anda bertapa dan beribadah bertahun-tahun. Ini khusus hidangan vegetarian yang sudah disiapkan untuk Anda. Silakan cicipi. Apakah cocok dengan selera Anda? Hem, aneh. Mengapa Ibu Suri terlihat sangat tidak senang? Aku sudah makan hidangan vegetarian selama 3 bulan. Di mulut sama sekali tidak ada rasanya. Rupanya Nenek Ratu tidak suka makan makanan vegetarian ya. Tapi Ibu Suri sangat ingin makan daging. Nenek Ratu, Youyu punya paha ayam besar. Untukmu, Youyu. Habislah. Ibu Suri sudah bertahun-tahun berpantang. Paling menghindari daging. Pasti akan marah pada Youyu. Yang mulia Ibu Suri. Lu Youyu melanggar aturan yang mulia. Sungguh pantas mati. Yang mulia Ibu Suri. Anak kecil tidak bersalah. Mohon yang mulia Ibu Suri mengampuninya. Wah, aromanya harum sekali. Sudah lama tidak makan daging seenak ini. Babi kecap ini berminyak dan menggiurkan. Terlihat sangat lezat. Apalagi tulang dengan saus itu. Pasti sangat harum. Yoyo sangat pintar. Bahkan bisa melihat apa yang dipikirkan Ibu Suri. Sakit sekali. Kasihan aku. Sebenarnya bagaimana keadaannya? Mohon lapor Paduka. Ibu Suri sepertinya pencernaannya tidak seimbang. Mungkin makan sesuatu yang salah. Ini bagaimana baiknya ya? Ibu Suri, Yuyu bantu pijat ya. Dipijat nanti tidak sakit. Ada apa? Perutku ini sudah tidak sakit. Anehnya, saat Yuyu membantu memijat perutku, sepertinya di dalam tubuhku ada aliran hangat yang berkeliaran. Sebentar lagi sembuh. Benarkah ini? Benar. Xiaoyu, kau benar-benar milikku. Bintang keberuntungan kecil. Bagaimana mungkin ini? Menurut pandanganku, hanya kebetulan belaka. Aku lelah. Xiaoyu tetap di sini. Kalian semua boleh pergi. Paduka Ibu Suri. Hamba ada yang ingin disampaikan. Permaisuri Su terlalu bodoh. Terus mendekati saya. Takut Baginda tidak sadar. Hubungan antara saya dan keluarga Lin. Apa? Permaisuri Su. Kondisi saya baru membaik sedikit. Kau sudah berisik di sini. Apakah saya hidup terlalu lama? Kaisar, urusan rumah tanggamu. Jangan satu persatu. Semuanya berisik di hadapan Ibu Suri. Ibu Suri, selir Su. Masih belum mundur. Temani Ibu Suri. Jalan-jalan ke Taman Kekaisaran. Bagaimana? Baik. Ling Ying, Lu Youyu. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Panggil 2 pengawal setia itu. Aku ingin membuat Liling, wanita hina itu, kembali ke istana terpencil. Baik, Yang Mulia. Ilana. Baginda, kaki Baginda kenapa? Udara mulai dingin. Kasim Fu, panggil tabib istana. Tunggu sebentar. Yuyu,
bantu ayah pijat kakinya. Bagaimana bisa tiba-tiba? Pahaku terasa hangat. Sepertinya sudah tidak sakit lagi. Ayah, sudah lebih baik. Waktu itu sakit kepala. Kali ini, adalah sakit kaki. Mengapa, Yuyu? Setiap kau menyentuh tubuhku, penyakitnya hilang, semuanya menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Guru pernah berkata, ada bintang keberuntungan turun ke dunia. Mungkinkah, Yuyu adalah bintang keberuntungan kecil itu? Yang mulia, Yuyu tidak sengaja. Jika yang mulia ingin menghukum, hukumlah hamba. Kakiku sudah sembuh. Tidak sakit lagi. Bagus sekali. Xiaoyu kecilku. Sudah menyembuhkan kakiku. Kakiku. Tidak sakit lagi. Selamat ayahanda. Xiaoyu benar-benar. Bintang keberuntunganku. Sejak malam itu. Setelah menyelamatkan Xiaoyu, Xiao Kong sudah bisa bicara. Hidup pun semakin membaik. Ibu. Yoyo ingin mendengar cerita. Ibu. Jing juga ingin mendengar. Baik. Ibu akan bercerita untuk kalian. Baik. Kalau begitu, Ibu akan menceritakan kisah Houyi. Dahulu kala, di Istana Langit, pada zaman yang sangat lampau, ada satu orang bernama Houyi. Kakak, mereka semua tertidur. Nyalakan dupa. Bau apa ini? Tidak baik. Itu dupa memabukkan. Berani menyakiti dewa cilik ini. Tidak semudah itu. Akhirnya dupa memabukkan itu hilang. Tapi mereka manusia biasa. Untuk sementara masih belum bisa sadar. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai kita? Aku. Belum pernah mencicipi. Rasa nyonya. Malam ini. Akan benar-benar menikmati hidangan istimewa. Tidak baik. Orang jahat. Sengaja menargetkan. Ibu. Bagaimana ini? Guru memerintahkanmu turun ke dunia. Gantikan posisi bintang keberuntungan kecil. Bantu Liling naik ke tahta Phoenix. Ubah nasib negara Cao Feng. Ibu. Selirsu. Katamu dekat istana Yikun. Fenomena langit tidak normal. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Jangan buru-buru, Ibu Suri. Hari ini, kantor astronomi kerajaan. Beritahu hamba. Katanya ada pertanda baik turun di istana. Ayo kita lihat ke sana. Pasti milik yang mulia Ibu Suri. Hati yang taat beribadah. Telah menyentuh langit. Sehingga menganugerahkan. Pertanda baik seperti ini. Benar. Yang mulia Ibu Suri berkahnya sangat dalam. Kami bersaudari. Juga ikut tercelup. Keagungan permaisuri Ibu. Permaisuri Ibu. Apakah yang mulia mendengar suara itu? Hamba. Mendengar suara itu. Pasti ada orang yang berselingkuh. Benar kan? Ya benar. Hamba juga mendengarnya. Apa? Ini keterlaluan. Pengawal. Geledah istana. Selir Ying. Kenapa Lin Ying tidak ada di sini? Mungkin. Dibawa ke kamar lain. Nenek Ratu. Nenek Ratu. Wajahmu pucat sekali. Perutmu sakit lagi ya? Yoyo akan mengusapnya untukmu. Anak baik. Nenek Ratu. Perutku sudah tidak sakit lagi. Nenek Ratu. Ibu melarang Yoyo mengatakannya. Mengapa? Memangnya kenapa lagi? Sudah pasti karena melakukan hal yang tidak senonoh. Sang Ibu Suri. Paduka curiga. Ling Ying tidak menjaga kesucian pernikahan. Ia berselingkuh. Kamu mengada-ada. Ibuku tidak mungkin begitu. Si anak tak tahu terima kasih. Aku ini ibumu yang sebenarnya. Di mana Lin Ying berada? Jangan takut. Katakan pada Nenek Kanda. Boleh tidak? Nenek Kanda. Yoyu sudah berjanji pada ibuku. Sungguh tidak bisa kuberitahu. Mengapa? Lin Ying terlalu jahat. Biarkan seorang anak kecil menutupi untuknya. Ayo, seluruh istri Yikun, periksa dengan teliti untukku. Seekor burung gereja pun tidak boleh dilepaskan. Baik, jangan, Nenek Ratu. Takut, sudah terlambat. Bawa wanita hina itu bersama pria selingkuhannya. Seret mereka ke hadapanku. Selirsu. Selirsu.
Kau terlalu banyak baca cerita picisan. Aku benar-benar suci. Mana ada pria selingkuhan? Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Ibu Suri. Tidak tahu maksud Yang Mulia Ibu Suri datang ke sini larut malam. Untuk urusan apa? Ibu Suri Ying, aku bertanya padamu. Pernahkah kau lakukan hal yang merendahkan keluarga kerajaan? Hamba tidak berbohong. Aku jelas mendengar. Di istanamu ada suara laki-laki dan perempuan mesum. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Selir Su, hati-hati bicaramu. Ibu, apakah tangan ibu sakit lagi? Setiap hari ibu menyulam gambar 100 karakter umur panjang untuk nenek ratu. Sampai tangan penuh luka. Youyu merasa sedih melihat ibu. Youyu tidak sengaja. Nenek ratu. Ibu berkata, hari ulang tahun nenek sudah dekat. Ibu ingin menyulamkan satu untuk nenek dengan tangannya sendiri. Lukisan 100 umur panjang. Sebagai wujud bakti. Nenek ratu. Youyu tidak bermaksud sengaja menyembunyikannya dari Yang Mulia. Youyu, inikah yang kau maksud? Janji pada ibumu. Ya, Paduka Ibu Suri. Awalnya hal ini adalah rahasia hamba dan Youyu ingin memberi Anda kejutan. Paduka Ibu Suri sudah mengetahuinya. Pengawal, bawalah gulungan panjang umur ke sini. Xiajian, dasar jalang. Sungguh pandai merayu dan menjilat. Lapor Paduka Ibu Suri. Istana Yikun. Tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas mendengar suara pria liar. Yang Mulia Selir. Mengapa begitu yakin? Mungkinkah pria liar itu adalah orang? Yang Mulia Selir. Kau mengada-ada. Sialan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berani menyakiti ibuku. Cari mati. Yang Mulia Ibu Suri. Ada masalah. Ada yang ditemukan di luar. Katanya itu kekasih. Selir Ying. Lin Ying. Kau sangat berani. Berani berselingkuh dengan pria luar. Yang Mulia Ibu Suri. Hamba tidak bersalah. Lebih baik suruh dua orang itu masuk. Konfrontasi langsung. Bawa mereka ke sini. Ibu Suri mohon ampun. Siapa sebenarnya yang membiarkan kalian masuk istana? Berani sekali kalian. Cepat katakan yang sebenarnya. Itu Ibu Suri Ying yang membawa kami masuk istana. Dia bilang istana terlalu sepi. Tak ada hiburan. Jadi dia mengajak kami datang. Yang melayaninya Lu Youyu. Kamu lihat kan? Inilah ibu yang kamu pilih.